Selanjutnya mengenai perkembangan kasus bayi yang tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini sudah memasuki babak baru pemirsa. Kedua ibu dan dua bayi yang berusia 1 tahun yang lahir pada 18 Juli 2022 silam digugat tertukar di rumah sakit menjalani tes DNA di Puslapfor Mabes Polri di Sentul Babakan, Madang, Bogor kemarin. Didampingi kuasa hukum dan keluarganya, Ibu Siti Maulia bersama bayinya memasuki Puslapfor Mabes Polri sekitar pukul 10 pagi tadi. Ibu Maulia dengan bayinya ini lebih dulu tiba di Pusat Laboratorium Forensik Polri di Jalan Raya Babakan, Madang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka siap menjalani tes DNA yang difasilitasi oleh Polres Bogor, meski sebelumnya Ibu Siti Maulia dengan anak yang dipeliharanya selama setahun ini telah menjalani tes DNA yang difasilitasi oleh pihak Rumah Sakit Sentosa, tempat dilahirkannya sang jabang bayi pada 18 Juli 2022 silam, dengan hasil negatif bahwa anak yang ia rawat selama ini bukanlah darah dagingnya. Ya, tes DNA dulu ya. Siap. Ya, minta didoakan aja biar dipercepat prosesnya ya, dan hasilnya sesuai yang kita harapkan selama ini. Yang diambil sampel darah, karena kan kalau DNA kan semua yang ada di tubuh itu sel ya. Yang diambil darah, sampelnya darah yang diambil, darah dari ibu, anak, dan bapak semuanya. Ibu D sambil menggendong bayinya juga hadir di Puslapfor Polri. Tak lama berselang setelah rombongan Ibu Siti Maulia datang. Kedatangan Ibu D dan bayinya ini didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Pihak rumah sakit tempat kedua ibu melahirkan bayinya telah 2 kali berkirim surat kepada Ibu D untuk dapat menjalani tes DNA. Namun Ibu D tidak memberi tanggapan sehingga kasus ini dilaporkan ke Polres Bogor. Beberapa hari kebelakang, sebanyak 7 orang petugas rumah sakit telah dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Bogor. Mereka adalah 2 direktur, 1 manajer, dan 4 orang bidan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita akan update informasi terbaru masih mengenai kasus tertukarnya bayi yang kini tengah melakukan tes DNA, di mana kedua orang ibu dan kedua bayinya telah melakukan tes DNA. Kita akan ketahui, mungkin ya sebagian besar dari Anda masih belum tahu mengenai prosedur pengecekan tes DNA. Nah, tes DNA ini biasanya dilakukan bertujuan untuk mengetahui garis keturunan. Selain itu juga tes DNA memberikan manfaat lainnya seperti untuk memperbaiki gaya hidup. Tes DNA merupakan metode identifikasi individu. Setiap individu memiliki DNA yang unik sebagai penentu karakteristik fisik dan juga membawa sifat yang diturunkan dari ayah dan ibu. Dalam mengidentifikasi DNA, ada beberapa tahap yang dilakukan. Pemeriksaan mengikuti prosedur operasional standar yang sesuai dengan panduan dari Scientific Working Group of DNA Analysis Method dan juga rekomendasi dari Komisi DNA International Society of Forensic Genetics. Tahapan proses identifikasi DNA meliputi pengumpulan atau pengambilan sampel. Pengambilan sampel biasanya berupa sel darah merah, rambut, air liur, hingga kuku. Selanjutnya, sampel akan melalui proses ekstraksi dengan cara memberikan enzim tertentu pada sampel. Lalu adanya pemisahan sel, penyalinan DNA, pengujian DNA, hingga pembandingan DNA. Biasanya hasil tes DNA baru diketahui setelah 2 hingga 4 minggu setelah pengambilan sampel dilakukan. Adapun manfaat melakukan tes DNA yaitu mengetahui garis keturunan untuk kebutuhan forensik, memperbaiki gaya hidup dan juga kondisi kesehatan, serta sebagai tes pra-implantasi saat program bayi tabung. Tim TV One mengabarkan. Ya, kita akan langsung mengupdate mengenai perkembangan kasus ini, di mana sudah ada rekan kami Usep Saripudin. Baik, kita akan langsung terhubung dengan Ibu Siti Maulia. Selamat pagi, Ibu Siti. Pagi, Ibu. Ya, Ibu, ini untuk tes DNA-nya sudah dilakukan kemarin, betul? Betul. Baik, jadi untuk Ibu dan Ibu D dan kedua bayi, semuanya keempatnya telah dilakukan tes DNA ya, Bu ya? Betul, 6 orang. 6 orang? Dari saya 3, dari keluarga Ibu D 3. Dari ayahnya ya, Bu ya? Dari suami pasangan ya?
Baik. Iya, ayah, ibu, dan anak. Untuk prosesnya seperti apa, Bu, tes DNA ini? Itu pas pengambilan sampel itu bukan dari darah dan juga bukan dari rambut. Itu melahirkan dari liur ya. Mulut yang dibuka, diambil air liur. Ya setelah itu ya itu udah kayak gitu. Baik, jadi prosesnya cukup cepat ya, Bu ya. Untuk hasilnya sendiri, Betul. apakah sudah keluar, Bu? Belum, kata pihak dari Lab 4? apa sih? Puslap Kelas 4 itu waktunya nunggu 3 hari katanya. Kalau paling lambat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu ya, Bu ya. Kemarin Ibu, Iya, betul. apakah sudah berkomunikasi dengan Ibu D? Ini kan sebelumnya sempat menolak ya, Bu ya, 2 kali ya sebelumnya. Betul. Kemarin komunikasi, Bu? Tapi untuk berkomunikasi sampai sekarang ya belum ya. Soalnya dari pihak dia emang nggak mau ketemu juga katanya gitu. Terus kan dari kepolisian juga tidak bisa memaksa. Ya otomatis kalau dari saya keluarga ya semuanya juga kan pengen deket gitu ya, pengen ketemu juga. Jadi biar ada pendekatan secara langsung sama beliau. Tapi beliau kata kepolisian menolak untuk itu. Baik, kemarin ketika ke Puslap 4 untuk melakukan tes juga tidak bertemu, Bu? Tidak. Saya yang duluan, dia terus belakangan. Setelah itu saya nggak ketemu. Soalnya dipisah ruangan ya, pas lagi diambil sampel. Baik, jadi Ibu menunggu untuk 1 minggu lagi. Betul. Ibu sempat mendapatkan penjelasan tidak dari pihak kepolisian bagaimana hingga akhirnya Ibu D ini bersedia untuk melakukan tes DNA? Saya nggak dari pihak kepolisian nggak menjelaskan bahwa si Ibu B mau DNA itu, enggak ya, ke saya itu saya belum tahu, nggak tahu ibaratnya penjelasan dari pihak Ibu B alasan mau DNA saya nggak tahu. Dari pihak kepolisian tidak menjelaskan seperti itu, Bu. Kalau Ibu sendiri untuk ke pihak kepolisian ini apakah membuat gugatan sebelumnya kepada pihak rumah sakit atau seperti apa prosedurnya? Saya itu pengacara saya ya, bukan saya. Soalnya saya kan udah menguasakan ke pengacara saya. Jadi saya masalah ke atas itu saya kurang tahu ya, Bu. Kemudian langkah selanjutnya rencananya bagaimana, Bu, ketika hasil tes DNA-nya ini keluar minggu depan? Untuk rencananya ke depan saya belum mengetahui ya. Maksudnya rencana ke depan itu seperti apa, nanti ibaratnya harus gimana. Iya, nanti itu keputusan polisi aja gitu. Saya belum mengetahui masalah itu ya. Baik, Ibu akan menerima hasilnya apapun itu, baik hasilnya nanti ternyata itu betul anak Ibu atau kalau memang ternyata bukan, bagaimana, Bu? Ya walaupun itu ternyata bukan juga ya, saya harus tetap menerima apapun hasilnya nanti. Nanti biar pihak kepolisian aja yang melanjutkan masalah ini gitu. Baik, Ibu Siti Maulia, terima kasih banyak sudah bergabung dengan kami di Kabar Siang hari ini. Kita doakan hasil yang terbaik untuk Ibu dan keluarga. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu, makasih.